Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal muqarrabin khususan sunnah andal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Jailani surat Al-Anfal ayat 67, 68, 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana linnabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ardh turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun 'adzim. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Ayat yang akan kita bahas ini masih terkait dengan ayat peperangan. Jadi surat Al-Anfal ini merupakan dokumentasi penting terkait peperangan pada zaman Nabi. Nah, di dalam surat Al-Anfal ini juga ada etika di dalam berperang yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cukup menarik, ya, luar biasa bahwa sekalipun dalam kondisi perang itu masih ada etika yang harus diutamakan. Berbeda dengan ya perang-perang lain, ya, itu sama sekali tidak menghormati hak-hak kemanusiaan, ya, atau pihak yang menjadi musuh. Bagaimana kisah dari perang yang akan dijelaskan dalam tafsir ini? Kita dapat mengikuti penjelasan berikut. Makana linabiyyin. Makana itu maya manafi. Makana tidak ada linabiyyin bagi nabi. Jadi artinya tidak pantas bagi nabi. Tentu nabi yang dimaksud di sini yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyakuna lahu asra. Ayyakuna ndak ada lahu bagi Nabi asra tawanan. Hatta yushina sehingga dilumpuhkan, ya, siapa musuh fil ardi di bumi. Turiduna mereka ingin aradud dunya materi duniawi, wallahu dan bermula Allah yuridu menghendaki siapa Allah al-akhirata akhirat, wallahu
dan bermula Allah. Azizun itu maha perkasa, hakimun dan maha bijak. Apa pesan penting dari ayat ini? Ya, dari sisi asbabun nuzul, ya, ayat ini berkaitan dengan peperangan, yaitu terkait bagaimana etika dalam memperlakukan tawanan. Itu, kalau terkait dengan ghanimah ya sudah dibahas di awal. Kalau ini terkait dengan tawanan. Maka nabi nabiin jelas bahwa bagi Nabi tidak layak untuk ayyakuna lahu asyra, yaitu untuk memiliki atau mengambil ya musuh ya sebagai tawanan sampai musuh-musuh itu ya lumpuh di muka bumi. Jadi ini artinya bahwa bagi Nabi itu pun dianggap tidak pantas mengambil fidyah dari para musuh sementara kondisi ya perjuangan itu belum tuntas. Kenapa demikian? Sebab ini akan menjadi penyebab berubahnya orientasi ya, niat orang-orang yang jihad ya menegakkan kalimat Allah. Orientasinya berubah menjadi orientasi duniawi. Turiduna ardud dunya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Artinya bahwa materi itu bukan menjadi tujuan di dalam peperangan. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menundukkan lawan atau musuh, kemudian kekuatan kita sudah bisa menyebar, kemudian panji-panji Islam bisa tegak. Jadi yang didahulukan adalah kekuatan, ya, kekuatan di dalam Islam ini. Jangan sampai pondasi kekuatan diabaikan, kemudian orientasinya ngejar ghanimah, ngejar fidyah. Ini yang berbahaya. Ini yang dikritik oleh ayat ini. Turidu ardud dunya. Kamu orientasinya perang, hanya ingin cari ghanimah, ingin cari kekayaan. Sementara Allah yuridul akhirah. Di dalam tafsir ini, ya Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan aila yajuzu, yaitu tidak boleh lahum kepada mereka itu artinya umat Islam ya. Ahdul fidyati, mengambil tebusan. Tebusan dari mana? Yaitu dari musuh yang menjadi tawanan. Ila ayak surah, hingga sampai banyak atau al-qatlu peperangan, wayadillul kufar, dan orang-orang kafir menjadi rendah atau dihinakan, wayu'idjuddin, dan agama menjadi agung mulia, wayaghlibu ahlahu, dan dapat memenangkan keluarganya. Ila haitsu ittarul mukhallafun, sekiranya orang-orang yang bertentangan, orang-orang yang melawan ini merasa kepayahan ya, litahlis nufusihim, untuk menyelamatkan dirinya, ilal fidyati, ya, dengan cara membayar fidyah. Ma'annahu la yatawaqqa minhumul munazaah, ya, beserta itu juga jangan sampai terjadi munazaah. Munazaah itu yaitu permusuhan, wal mukhasamah, yaitu pertentangan, munazaah, wal mukhasamah, dan permusuhan aslan sama sekali.
Nah, ini yang dimaksud bahwa ketika umat Islam ya sedang perang, ini diingatkan oleh ayat ini, orientasinya jangan mengejar yaitu fidyah dari para tawanan. Ya, tentu malu kalau ngejar fidyah tapi pondasi kekuatan umat Islam lemah, akhirnya ya bisa diserang balik, ini bisa menjadi malapetaka. Nah, ayat ini mengingatkan jangan sampai orientasi duniawi, turiduna arad dunia, ini menjadi orientasi orang-orang yang berjihad atau berperang ya pada zaman Nabi. Jadi ini diingatkan oleh ayat ini, jangan sampai orientasi jihadmu berubah ingin mencari duniawi. Nah, wallah yuridul akhirah, sedangkan Allah dan para nabi orientasinya adalah untuk akhirat. Ayat ini juga sangat relevan ya dengan kehidupan zaman sekarang. Artinya penafsiran ayat ini terbuka ya dengan kehidupan modern seperti sekarang, dan ayat ini juga bisa menjadi pegangan bahwa zaman Nabi ketika perang itu pun ditegur untuk mengambil fidyah atau menjadikan fidyah sebagai orientasi di dalam perang. Ya. Hal yang sama juga pada zaman sekarang. Kalau kita sedang berjuang di jalan Allah, ya, kita berjihad di jalan Allah, ya baik melalui lembaga pendidikan, ya maupun pesantren, ini yang harus ditata, niatnya harus benar-benar didasari dengan lillah, karena Allah. Ya, ini diingatkan oleh ayat ini. Jangan sampai ya kita sudah berjuang di jalan Allah melalui sebuah lembaga, tapi orientasi kita orientasi duniawi. Kenapa dilarang orientasi duniawi? Kalau niatnya orientasi duniawi, nanti rugi sendiri. Di dunia tidak dapat seberapa, tapi di akhirat menyesal, tidak dapat apa-apa. Jadi jihad atau berjuang di zaman sekarang ya, ini juga harus dipahami ya, apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi dan apa yang ditegaskan oleh ayat ini. Dengan kata lain, kalau kita berjuang, berjihad di jalan Allah, ya luruskan niat semata-mata li'ila'i kalimatillah. Jangan orientasinya duniawi. Kalau orientasinya duniawi, nanti rugi sendiri, karena akan dibayar di dunia, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau orientasinya akhirat, pasti di dunia akan dicukupi oleh Allah, dan di akhirat akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Ayat ini ya substansinya relevan sepanjang masa, hanya konteksnya berbeda. Kalau konteks pada zaman Nabi, yaitu dihadapkan pada peperangan melawan kafir Quraisy, kemudian ada peluang duniawi yaitu ghanimah maupun bayar fidyah. Nah, ini diingatkan jangan sampai para mujahid, para pasukan ini sekedar mengejar orientasi duniawi, ngejar ghanimah, ngejar fidyah ini. Karena ini akan menggeser niat yang sudah lurus, kemudian terpinggirkan oleh niat karena dunia. Ya, ini menurut saya penafsiran ini ya sangat relevan sekali
dengan kehidupan kita di zaman modern ini. Artinya, walaupun kita hidup di dunia modern, prinsip kita kalau berdakwah yang ngikutin apa yang dijelaskan dalam ayat ini dan dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, yaitu menjaga niat dari jangan sampai jatuh pada perubahan orientasi, yaitu menjadi orientasi duniawi. Dakwahnya sekedar ingin mencari sesuatu di dunia. Dakwahnya hanya sekedar ingin mencari sesuatu yang kecil di dunia. Itu jangan sampai kita jatuh pada niat yang salah itu. Maka ayat ini bisa menjadi pegangan kita di dalam dakwah li'ila'i kalimatillah. Turiduna, ini penegasan dari Syekh Abdul Qadir Jilani, turiduna ayyuhal mu'minun. Nah, turiduna, mereka ingin, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, bi'ahdiha, dengan mengambil fidyah. Itu. Aradud dunya, mereka hanya sekedar mencari materi duniawi. Wa mata'iha wa khitamiha. Wallahu, dan sementara Allah itu al-muslih li ahwalikum, Allah yang memiliki sifat memperbaiki kondisi rohani kita atau batiniah kita, al-mudabbir li umurikum, dan yang mengatur seluruh urusanmu, yuridu, itu menghendaki siapa Allah, lakum, kepadamu, al-akhirata, untuk berpegang kepada orientasi akhirat. Jadi jangan sampai kita di jalan dakwah orientasinya bergeser hanya aradud dunia, hanya untuk menumpuk-numpuk kekayaan, hanya sekedar untuk wah-wahan, ya. Tapi justru hal ini bisa menghilangkan ruh di dalam li'ila'i kalimatillah. Jadi orientasinya harus kembali, ya, sesuai yang diajarkan oleh Nabi, yaitu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, bagi orang yang orientasinya dunia, ya mereka akan mendapatkan bagian di dunia, ya sebatas itu yang dia peroleh. Sementara di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini akibat dari salahnya. Tapi kalau orang yang yuridul akhirah, sesuai dengan kehendak Allah, yang diinginkan adalah akhirat, berarti di dalam berjihad itu benar-benar ikhlas, tidak karena materi, tidak karena duniawi, tidak karena rupiah, tidak karena apapun, tapi semata-mata karena Allah, ya insya Allah itu akan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Ini keistimewaan bagi orang-orang yang orientasi dakwahnya itu karena akhirat. Wallahu, dan bermula Allah. Ya, jadi Allah itu al-muraqib, yang selalu mengawasi gerak-gerik batin kita. Jadi kita nggak bisa membohongi Allah. Kita mau pakai cara misalkan lesan kita gembar-gembor untuk mengajak karena Allah, padahal sebenarnya orientasinya duniawi. Allah tahu, gitu loh. Jadi orang-orang yang, ya, tanda kutip itu seolah-olah dia berjuang di jalan Allah, tapi orientasinya duniawi, Allah tahu. Allah juga tahu siapapun yang berjuang di jalan Allah secara sungguh-sungguh, walaupun tidak diketahui oleh makhluk, tidak dikenal di dunia
media, tidak dikenal di mana-mana. Allah mengetahui, Allah memperhatikan al-muraqib li ahwalikum. Allah memperhatikan gerak-gerik batinmu. Allah memperhatikan gerak-gerik dakwahmu yang benar-benar karena Allah. Nah, ini kesadaran. Ini namanya kesadaran ihsan. Kesadaran ihsan di dalam dakwah ini penting. Kita merasa diawasi oleh Allah. Sehingga malu kalau muncul niat-niat kepada selain Allah. Ya. Sebab di dunia dakwah ini juga banyak godaannya. Ya. Para ustadz, para kiai juga banyak godaannya. Nah, godaannya tadi, apakah orientasinya tetap istiqomah di jalan Allah atau sudah bergeser kepada duniawi. Nah, ini akan terlihat hasilnya. Nah, bagi orang yang sudah menyadari bahwa dirinya diawasi oleh Allah, wallahu al-muraqib li halatikum, Allah yang mengawasi gerak-gerik tingkah laku kita, maka ketika kita menyadari bahwa gerak-gerik kita diawasi oleh Allah, maka kalau ada niat belok sedikit malu, dilurusin lagi. Ya, niatnya sudah luruskan Allah, tiba-tiba ada bisikan dunia, ditarik lagi. Yaitu niatnya semata-mata karena Allah. Ya. Bagi orang yang orientasinya sebatas tadi kamuflase misalkan, secara resan ya gampang mengucapkan kita harus lillahi ta'ala gitu kan. Tapi kan perlu pembuktian. Ya, akan diuji oleh Allah bagaimana kesungguhanmu di jalan Allah. Nah, kalau kesungguhanmu itu benar-benar lillah, yaitu Allah al-muraqib li halatikum. Allah tahu dan mengawasi apa yang kamu lakukan. Nah, jadi orang-orang yang sudah memiliki kesadaran ihsan ini di dalam dakwahnya, ya yang ada hanya lillah, tidak berorientasi kepada makhluk lagi, tidak berorientasi pada pujian makhluk, tidak berorientasi pada ingin dilihat wah oleh makhluk, tapi hatinya sudah semata-mata li'i'la'i kalimatillah, karena sudah menyadari bahwa Allah sebagai al-muraqib yang mengawasi gerak-gerik batin kita, baik gerak-gerik batin maupun dohir itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak bisa dibohongin, nggak bisa ditipu. Laula kitabun minallah, ya, ayat selanjutnya. Laula kitabun, andai ya tidak ada kitab atau hukum wa amrun dan perkara, sabitun yang tetap, nazilun yang turun. Jadi andai tidak ada kitab dalam hal ini adalah Al-Quran yang menjadi sumber hukum, ya, yang menjadi sumber aturan, ini andai tidak turun. Nah, kira-kira kita ini mau pakai aturan siapa? Aturan makhluk, ya tentu makhluk ini memiliki sifat, ya tidak adil, ya. Tapi kalau Allah, ya, dalam menurunkan segala hukum didasari pada keadilan. Maka andai tidak ada kitab Allah, di mana kitab Allah ini sebagai sumber hukum, ya, sumber ya segala perintah yang dari Allah, dan sabitun yang sudah tetap, qat'i, nazilun yang turun, ya, minallahi dari Allah, ya, yaitu yang berupa Al-Quran yang sudah menjadi tuntunan bagi kita semua umat Islam. Sabaqo, ya, telah lalu.
Lamassakum, niscaya akan menyentuhmu, fima, pada sesuatu, akhadtum, yang kamu lakukan. Adzabun, ini fa'ilnya lamassakum, adzabun, siksa, azimun, yang besar. Ini peringatan buat kita semua. Andai tidak ada Al-Quran sebagai pedoman kita, rujukan kita di dalam hidup beragama dan bermasyarakat, niscaya kita akan menggunakan hukum rimba. Siapa yang menang dia kuat. Itu. Lah, kalau hal ini terjadi, itu lamassakum fima akhadtum adzabun adzim, maka kita akan mendapatkan resikonya, yaitu adzabun adzim, siksa yang sangat pedih. Sebab hukum yang dikeluarkan oleh manusia, ya kalau kita lihat contoh pada zaman Fir'aun, ya Fir'aun menggunakan hukum sesuai dengan kepentingannya, menindas yang lemah, ya, membunuh wanita, ya, tidak menghargai hak-hak kemanusiaan. Bahkan ya Fir'aun bisa otoriter semena-mena. Lah, ketika manusia tidak ada aturan yang dijadikan pegangan ini kehidupannya akan persis seperti itu. Maka kita bersyukur ketika ada Al-Quran, ya, disempurnakan dengan hadis Nabi. Terus ketika ada masalah baru yang tidak ada di dua nas ini, dicari rujukan pendapat para ulama, ya, melalui yaitu metode qiyas, melalui ijma ulama. Ini bagian dari upaya kita untuk selamat dari siksa api neraka. Ya. Ya. Kita sebagai bagian dari ahlu sunnah wal jamaah ini, ya, sumber hukum kita ini kan jelas Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Quran jelas sebagai sumber primer. Hadis yaitu apabila di Al-Quran tidak ada, itu sumber keduanya ada di dalam hadis. Nah, kemudian ketika di Quran tidak ada, di hadis tidak ada yang ketiga ijma ulama. Bagaimana pandangan para ulama merespon tentang persoalan-persoalan baru. Tentu para ulama ini juga tidak bisa lepas dari Al-Quran dan hadis, maka disebut ijma. Kemudian qiyas, yaitu untuk merespon persoalan-persoalan baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contoh penggunaan qiyas, ya, supaya kita paham, ya. Seperti narkoba, ya, ekstasi dan lain sebagainya. Ini kalau dicari ayatnya di Al-Quran nggak ketemu. Maka untuk bisa menghukumi, ya, narkoba, kemudian ekstasi dan sebagainya, maka dipakailah metode qiyas. Ini yang dijadikan sebagai dasar untuk mempersamakan persoalan yang memiliki ilatul hukmi yang sama. Contoh khomer di Al-Quran itu, teks yang ada itu khomer, yang memiliki ilatul hukmi itu memabukkan, diambil kiasnya dengan barang baru seperti ekstasi, narkoba, ilatul hukminya sama, yaitu memabukkan, maka hukumnya sama antara yang hukum asal yaitu khomer dan hukum far'i berupa ekstasi dan narkoba. Ini salah satu penggunaan qiyas di dalam Al-Quran. Jadi kita tidak boleh sedikit-sedikit Al-Quran, ya. Kalau nggak pakai Al-Quran nggak diterima.
pendapat ulama ditolak. Gitu. Pokoknya kalau nggak sumber Al-Quran hadis tidak diterima. Ijma ulama tidak diterima. Padahal kemampuan untuk mengakses sumber-sumber Al-Quran sangat lemah. Kemampuan nausorobnya tidak ada, kemampuan balagohnya nggak ada, kemampuan usul fikih nggak ada, kemampuan memahami ilmu tafsir tidak ada. Hanya berbekal kitab Al-Quran terjemahan itu sudah galaknya minta ampun, seolah-olah paling alim, paling menguasai. Padahal dia dasarnya hanya terjemahan. Terjemahan itu pun masih problematik gitu. Nah, maka dengan melihat ayat ini bahwa bagi umat Islam, ya terutama bagi kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini sebagai rujukan dalam hukum Islam adalah Quran, hadis, ijma, qiyas, dengan berpegang ini itu sebagai salah satu cara untuk selamat dari siksa api neraka. Ini sampai sejauh itu maksud kenapa kita harus punya gendolan, ya, kenapa kita harus punya pegangan. Kita sebagai orang awam mungkin mengakses Quran tidak mampu, hadis tidak mampu. Ya sudah, pegangan ijma ulama. Bagaimana menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, sudah kita ikutin. Atau ya paling gampang ya ikutin kiai kita. Karena kiai kita itu di dalam berpendapat itu pasti ada dasarnya. Jadi tidak sekedar berpendapat yang tidak didasari dengan ilmu. Ini salah satu cara supaya kita selamat dari siksa api neraka. Nah, jangan sampai tadi menafikan ijma, menafikan qiyas, ya seolah-olah semangat kita harus kembali kepada Quran dan hadis. Perangkat keilmuannya untuk mengkaji Al-Quran tidak ada. Hanya modal Quran terjemahan. Tapi merasa paling segala-galanya. Nah, ini tanda-tanda akhir zaman ini. Kalau yang muncul orang-orang yang seperti ini. Artinya Nabi sudah pernah mengisyaratkan, ya sayati zamanun, akan datang suatu zaman nanti. Ya kata Nabi yaitu ya juhala itu orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh itu apa? Wa'aftu bighairi ilmin. Dia berpendapat tidak didasari dengan ilmu. Itu tadi. Seolah-olah kembali kepada Quran hadis, tapi perangkat ilmunya tidak ada, hanya modal buku terjemah. Nah, ini jangan sampai ini diikutin. Ya. Jadi jelas bahwa apa yang disampaikan oleh ayat ini, kenapa dari dalam surat Al-Anfal ada etika perang, ya, ada aturan pembagian ghanimah, ada juga terkait dengan fidyah, supaya apa? Supaya ada panduan, ada guidance umat Islam yang pada waktu itu perang itu ada petunjuknya, ada buku juknisnya, yaitu berupa Al-Quran. Dengan berpegang pada Al-Quran ini supaya dia selamat. Ya. Berbeda dengan perang yang tidak didasari dengan nilai-nilai Al-Quran. Ya. Dia perang ya mengabaikan etika. Bahkan perangnya orientasinya ya mengejar ghanimah, mengejar fidyah. Nah, ini tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau perang ya niatnya harus li'ila'i kalimatillah. Nah, dengan ayat ini ya semakin gamblang, jelas ada rahasia di balik turunnya ayat-ayat ini. Nah, ini sebagai dasar supaya umat Islam ya ketika melakukan sebuah perang itu memahami aturan mainnya, tidak mengikuti hawa nafsunya. Nah, bagaimana kalau orang perang
hanya mengikuti hawa nafsunya, yaitu tadi dia akan lamassakum adzabun adim, dia akan mendapatkan balasan yaitu siksa yang sangat pedih. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsunya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, ini ada penjelasan terkait dengan persoalan di atas. Diriwayatkan annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang siapa Nabi yauma badrin pada hari perang Badar, bisab'ina asiron, dengan 70 tawanan. Fihim, di dalamnya, di dalam 70 ini pada perang Badar ada Al-Abbas dan Aqil bin Abi Thalib. Ya, ini kan masih saudara semua ini. Fastasyaru Rasulullah, maka bermusyawarah ya sapa Rasulullah SAW fihim terkait masalah 70 tawanan tadi. Jadi Rasulullah itu ya sangat bijak. Ada persoalan apa yang itu tidak ada wahyunya, ya, tidak ada petunjuk langit, itu beliau akan bermusyawarah dengan para sahabat. Faqala Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, qaumuka wa ahluka, gitu. Jadi Abu Bakar menyampaikan, ya Rasul, itu kan kaummu dan itu juga keluargamu, gitu kan. Ya, la'allallah yatubu alaihim, mudah-mudahan keduanya bisa taubat. Wahud minhum fidyatan, ya, diminta saja fidyah, gitu. Yukwi biha ashabaka, ya, supaya bisa istilahnya menguatkan bagi yang lain. Ini pendapat Abu Bakar. Waqala Umar berbeda. Umar ini kan terkenal ya angker, ya, paling garang, ya, paling ditakuti. Umar berkata, idrib a'naqahum. Ya, potong lehernya, gitu. Fa innahum aimatul kufri, karena mereka ini pimpinan-pimpinan kafir Quraisy. Nah, ini pendapat Abu Bakar sangat keras, potong lehernya. Karena mereka ini pimpinan. Kalau dia pimpinan pasti banyak anak buah dan pasukan. Kalau Abu Bakar ya dia diampuni kemudian diambil fidyahnya, tapi Umar tidak. Fa inna Allaha, sesungguhnya Allah, aghnaka minal fida. Allah telah membuat kalian semua kaya atau tidak perlu minal fida, dari tebusan. Famakani min fulanin linasabin lahu wa makana aliyan wa hamzah min akhwihuma falnadrib a'nakahum. Kemudian dari yang lain juga memberikan masukan ya supaya untuk dibunuh saja. Faqala Rasulullah, melihat masukan-masukan dari para sahabat Nabi, ya Rasulullah bersabda, faqala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misluka ya Abu Bakar, ya seperti pendapatmu wahai Abu Bakar, itu mislu Ibrahim, seperti Ibrahim alaihissalam, haitsu qala, ketika berkata, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Jadi Rasulullah sangat lembut dan bijak menghadapi pendapat para sahabat yang berbeda-beda. Abu Bakar ada agak halus, ya kan, karena melihat itu masih saudara. Kalau Umar tidak ada urusan saudara, dia adalah pemimpin kafir Quraisy, ya sudah dibunuh saja. Gitu. Rasulullah menyampaikan kepada pendapat Abu Bakar, hai Abu Bakar, apa yang kamu sampaikan itu persis apa yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam ketika berkata, faman tabi'ani, barang siapa mengikuti, fa innahu minni, maka dia akan menjadi bagianku.
Jadi kalau mereka yang menjadi tawanan kemudian dia ikrar masuk Islam, fa innahu minni, ya sudah dia menjadi kaumku. Fa innaka ghafur wa man asoni, dan barang siapa yang melawanku, ya artinya tidak mau masuk Islam, ya fa innahu ghafurur rahim, ya serahkan aja kepada Allah karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kemudian yang kedua, wa misluka ya Umar, dan seperti dirimu hai Umar, mislun Nuh, ya, kamu seperti Nuh hai sekolah ketika berkata, Rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina dayyara. Rabbi, wahai Tuhanku, la tadzar, ya, jangan biarkan alal ardi, dari bumi, minal kafirina, dari orang-orang kafir, dayyaron, ya mereka tinggal. Jadi doanya Nabi Nuh yaitu hampir persis dengan apa yang disampaikan oleh yaitu Sayyidina Umar. Doanya Nabi Nuh isinya, ya sudah kalau yang mau ikut dalam perahuku ya ayo, dia akan selamat. Tapi kalau dia tidak mau, sekalipun dia itu ya keluarga Nabi Nuh sendiri termasuk putra ya dan istrinya, karena tidak mau beriman, ya dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Jadi ada dua pendapat yang dua-duanya benar. Fakhayyara ashabahu fa'akhadul fida fakhayyara, ya maka memberikan ya pilihan siapa Nabi ashabu kepada para sahabatnya, kemudian fa'akhadu al-fida, akhirnya mereka mengambil tebusan dari orang-orang yang menjadi tawanan. Fanazalat, maka turunlah ayat tadi. Jadi ini kronologisnya seperti ini. Fadakhala Umar ala Rasulillah, kemudian Umar masuk kepada Rasulullah SAW. Faidawa wa Abu Bakar yabkian. Ya, ketika itu Abu Bakar, ketika itu dia Umar dan Abu Bakar yabkian, keduanya menangis. Faqala, maka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, berilah aku kabar, fa in ajitu bukaan bakaitu wa illa tabakaitu. Gitu. Akhbirni, berilah kabar aku ya Rasul, fa in ajitu, maka apabila aku menemukan bukaan nangis, bakaitu, aku ikut nangis, wa illa, dan tidak, ya, gitu. Ya tabakaitu, aku pura-pura nangis. Ini. Jadi fadakhala, maka masuk siapa Umar ala Rasulullah, faidahwa, maka tiba-tiba huwa itu kembali kepada Rasulullah, wa Abu Bakar, dan Abu Bakar yabkian. Jadi huwanya itu bukan Umar, tapi Umar masuk kemudian melihat Rasulullah dan Abu Bakar itu sedang nangis. Terus Umar berkata, ya Rasulullah, aku beri kabar, ada apa ini kok sampai menangis? Gitu. Ya kalau saya tidak tahu alasannya, ya maka aku pura-pura nangis. Gitu. Faqala, maka menjawab Nabi, abki, aku menangis ala ashabika, atas sahabatmu, fi ahdihim, dalam mengambil mereka al-fida'a, yaitu tebusan. Jadi Nabi sedih. Kenapa? Karena ya di antara para sahabat ini ternyata ada yang mengambil fidyah, tebusan dari tawanan. Walaqad aradu alayya, dan Allah telah menampakkan kepadaku siksa mereka. Itu adna min hadi, lebih dekat dari ini. Li sajaratin qaribah indahu, yaitu dekat dengan pohon yang sangat dekat di sisimu itu. Nah ini artinya apa? Bahwa Rasulullah SAW diberikan kasaf, ya, ketika ada sahabat-sahabat Nabi tadi yang memilih
ketika menghadapi tawanan, orientasinya mereka ingin dapat tebusan. Artinya orientasinya hanya pengen mendapatkan keuntungan, yaitu dengan membayar fidyah ini. Nah, Rasulullah melihat sahabat yang menerima itu dinampakkan bahwa mereka itu sedang mendapatkan siksa yang sangat pedih dari Allah. Bagaimana Rasulullah tidak sedih, tidak nangis melihat sahabat-sahabat yang mengambil tebusan tadi sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya berarti ini caranya, jalannya salah. Itu. Maka Rasulullah menangis, Abu Bakar juga menangis. Nah, tentu setelah Umar diceritai oleh Rasulullah, akhirnya ya ikut menangis. Sebab Allah dibukakan, sebab Nabi Muhammad dibukakan kasyaf melihat siksaan sahabat-sahabat yang mengambil tebusan dari tawanan tadi. Ini yang menjadi dasar asbabul nuzul turunnya ayat ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, "Lau nuzilal adab lamma bari'a minhu ghaira amrin wasya'dim nu'an." Nah, jadi ketika adab itu diturunkan, ya tidak dapat membebaskan dari adab itu selain Umar dan Sa'ad bin Mu'ad. Ini dalam cerita Rasulullah terkait para sahabat yang mengambil tebusan dari para tawanan. Jadi jelas bahwa harus hati-hati ya di dalam berjuang atau meneruskan ya perjuangan li kalimatillah, karena kita akan diawasi oleh Allah. Salah sedikit bersiko. Ini jangan sampai, ini ibarat jangan sampai seperti sahabat-sahabat tadi yang berubah orientasinya ngejar fidyah ya dari para tawanan, ternyata ini mendapatkan siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu juga kita ya yang berjuang di dunia atau di zaman sekarang ini untuk di jalan Allah harus berhati-hati, jangan sampai kita tertipu oleh hawa nafsu yang orientasinya mengajak kepada orientasi pragmatis, yaitu orientasi duniawi. Ya. Fakulu, ayat berikutnya, fakulu maka makanlah mimma dari sesuatu gonimtum, yaitu rampasan. Jadi yang diizinkan yaitu makanlah kamu dari rampasan. Kalau rampasan ini dengan syarat ba'da ikhrajil humus, harus sudah dikeluarkan dulu ya seperlimanya, baru setelah itu dibagi. Halalan thayyiban. Ya, kalau ghanimah ini jatuhnya sudah halalan thayyiban. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafurun, itu maha pengampun, Rahimun, maha pengasih. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan pengajian ini, terutama ayat-ayat ya yang disampaikan dalam pengajian malam ini, bisa menjadi pengingat kita. Oh ya, kita harus tetap berpegang pada nasihat-nasihat Al-Quran, pada keteladanan Nabi dan para sahabat ya di dalam dakwah di era modern ini. Jangan sampai kita lepas nilai, lepas kontrol, sehingga kita mudah diperdaya oleh hawa nafsu yang orientasinya sebatas duniawi. Mudah-mudahan kita diberikan penjagaan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari tipu daya duniawi. Sampai sini dulu. Wal muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.